Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Soul Seeker, how are you today? I'm glad to see you again. Soul Seeker, have you ever wondered how to overcome negative judgment about you? Bagaimana mengatasi penilaian buruk terhadapmu? Itu kan menjadi kebingungan kita. Contrary to popular belief, you can only measure your peace of heart. Kamu hanya bisa mengukur dari ketenangan hatimu. So Seeker, pada tayangan kali ini, as for something yang menjadi spotlightnya adalah ketenangan hati di hadapan Allah. Adalah sesuatu yang luar biasa dan berguna. Ketenangan hati bukan dibuat-buat, ini tidak bisa pura-pura, this cannot be pretend, tetapi sebuah pernyataan dari kejujuran hati, karena ketenangan hati yang benar adalah di hadapan Allah. Hal ini perlu kita pelajari. Yang aku mau katakan adalah ketenangan hati yang semeleh. Ada ketenangan dalam penyerahan, sareh, sumeh, semeleh. Kata-kata itu selalu diucapkan orang-orang Jawa yang berusia lanjut dalam menghadapi persoalan hidup. Tetapi ketenangan merupakan sebuah akibat, dampak, efek, hasil, atau imbas dari sikap hidup menjalankan sikap saling mengasihi. Ayat ini berkaitan dengan perikop sebelumnya yang membicarakan tentang perintah untuk saling mengasihi. Kita meneladani kehidupan Kristus yang rela berkorban dan menyerahkan nyawanya demi mengasihi manusia. Di situ Yohanes memberikan pengajaran yang realistis untuk kita bisa hidup. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? So Seeker, pikiranmu secara spontan akan memikirkan beberapa duit yang ada di dompetmu jika kamu berniat membantu orang yang kekurangan. Tetapi jika bantuan itu cukup besar, secara spontaneous thought, kamu ada kebutuhan apa dalam bulan ini? Ini yang selalu kita ukur. Kita selalu mengukur kebutuhan kita lebih dulu. Pada saat kamu memiliki harta, apakah kamu masih mempunyai keluasan hati untuk menolong orang lain? Kita tidak tahu waktunya bisa datang secara directly. Barang siapa mempunyai harta duniawi, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan dan tidak menutup pintu hatinya terhadap saudaranya yang kekurangan, demikianlah orang yang seperti itulah ia berasal dari kebenaran. Kekristenan ini jauh sekali daripada sekedar pengajaran-pengajaran teoritis. Dari situlah kita tahu kebenaran itu belajar sistematik teologi untuk mengerti pengertian firman Allah yang lebih luas lagi. Bagaimana kamu boleh katakan dari kebenaran jika kamu lebih sering bertindak avoided it and pretended not to know, menghindarinya dan pura-pura tidak tahu. Soul Seeker, orang yang tahu kebenaran, mengasihi merupakan sesuatu yang konkret dan tidak usah perlu dikatakan secara muluk-muluk kita rela mati bagi Kristus. Mengasihi ini akan nampak jelas dalam hidupmu. Menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri, berpikir
jika nantinya akan memperoleh security, tetapi ternyata security itu pun tidak memberikan ketenangan. Artinya, kekayaan itu tidak memberi ketenangan. Tabungan harus cukup, jangan lupa asuransi. Kalau perlu, ada beberapa macam asuransi. Perencanaan anak kita akan kuliah di mana, dengan menentukan anak-anak kita sekolah di international school, untuk membuka wawasan, untuk membuka pola berpikir lebih baik. Semuanya itu sebuah pencapaian ketenangan hidup. Tetapi ternyata dijalani dengan ketantulan, malah jadi perang mulut antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Karena apa? Tertekan karena harus tanggung jawab sebab biayanya besar. Ternyata tidak tenang. Kok ternyata tidak tenang ya? Ternyata tidak Tenang. Apa yang dibicarakan Alkitab untuk menjadi tenang di hadapan Allah, yaitu dengan cara demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, dan kamu tidak menutup pintu hatimu, itu membuktikan kamu masih mau menghidupi narasi kasih Allah terhadap sesama kita. Jika kamu menghidupi narasi yang dibangun oleh dunia, kamu diminta untuk memikirkan menabung, ada deposito, dan menyiapkan warisan nantinya. Sedangkan Yohanes sama sekali berbeda meaning waktu berbicara tentang ketenangan hati. Ketenangan hati tidak bisa dipisahkan dari kehidupan untuk mengasihi orang lain. Kita diciptakan untuk itu sebagai makhluk yang mengasihi sesama kita. Di waktu kita hanya mengasihi diri kita sendiri, waktu kita hanya hidup bagi diri kita sendiri, akan terus mengalami restless, kegelisahan. Jika ambisi pribadi itu tidak berkaitan dengan mengasihi orang lain, maka itu tidak akan memuaskan dirimu. Manusia selalu addicted, kecanduan, ingin lebih, dan lebih lagi. Saudara tahu, Onassis, orang paling kaya, dalam pandangan hidupnya, dia mengatakan bagaimana saya akan menambahkan sedikit lagi akan kekayaanku, karena aku rasa belum cukup aman. Demikian pula kita menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Ayat ini penting, bukan berarti condition kita dibangun dari kesalehan. Kalau membangun kondisi kesalehan seperti itu, berarti kita hanya membangun moralitas belaka, hanya moralisme yang kita lakukan. Ayat 20 ini penting, karena di sini menyatakan tuduhan accusation di dalam kehidupan manusia, dan ini bisa mengganggu hati nurani kita. Hal ini pun mengganggu seluruh kehidupanmu dan menjadi orang yang underestimate, karena nuraninya selalu ada teguran, selalu ada tuduhan. Dan yang paling celaka adalah di mana kontribusi dari agama, kebudayaan, dan dunia entertainment untuk menghindari tujuan hati nurani. Agama menjadi sebuah lapisan yang membungkus kebusukan orang, wraps up people rottenness. Budaya memberikan kontribusi kesopanan, tetapi not sincerity, bukan ketulusan hati. Dan dunia entertainment justru mempropagandakan selfishness, dan jika dibiarkan terus, maka suara hati nuranimu akan gone with the wind. Haleluya. Akan hilang, akan dibawa oleh angin. Saudara, seseorang yang tidak punya hati nurani yang bersih, yang tidak mempunyai hati nurani yang clear conscience, maka akan terjadi domino efek. Satu persatu jatuh dan gagal dengan apa yang engkau bangun terhadap image dirimu, dan menyisakan perasaan yang tertuduh. Maka di sini Yohanes mengatakan Allah itu lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Basically, kehidupanmu yang tenang dikendalikan oleh hati nurani yang bersih, clear conscience,
Tetapi mengapa tendensimu selalu memadupadankan dengan penilaian hidup dari orang lain? Ini bahaya, ini bahaya. Sedangkan penilaian kamu terhadap dirimu sendiri kadang terlalu lunak, terlalu less criticism, tulang lunak, seperti tulang yang lunak, di mana meninabobokan tuduhan-tuduhan itu dan mengabaikan di dalam hati kita. Dan terhadap orang lain, kamu sangat kritikal menilai hidup mereka. Ini tidak balancing, sis. Ini tidak balancing, brother. Jika titik beratnya ada pada penilaian umum dan dirimu sendiri, maka hidup ini tidak akan ada yang benar. Karena apa? Karena selalu menghakimi diri lebih berat daripada Tuhan sendiri. Berarti kamu sulit mengerti cinta kasih Allah dan sulit untuk mengerti penerimaan Allah yang tidak bersyarat. Kamu mendesain hubunganmu dengan Tuhan sedemikian rupa hanya untuk menunjukkan siapa dirimu, dan ini capek banget, guys. Hidup hanya menjaga image, rumit seperti ini. Hidup ini jadi lelah. Amin. Hal semacam itu sebenarnya adalah kesombongan yang tidak nampak. Kejujuran melihat diri kita sendiri akan menepis, akan menghalau tudingan penilaian orang tentang siapa dirimu. Karena inside of life-mu sesungguhnya jauh lebih buruk daripada pikiran orang tentang kamu. Ya kan? Orang sekitarmu katakan, wah kamu ini tahan bantingan, kamu ini kebal tudingan orang, kamu diviralkan, kamu dijelekkan, kamu dibully orang lain, kamu tetap tenang. Ya iya, karena apa? Karena kamu lebih buruk daripada yang kelihatan. Jadi dia tenang karena dia tahu dirinya lebih buruk. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yohanes memberikan pondasi solusi, yaitu jika kamu dituduh oleh siapapun yang menuduh itu, dirimu sendiri atau orang lain, maka kamu harus tahu jika Allah adalah lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu. God's omnipotence with our conscience makes a difference between our conscience. Artinya, kemahakuasaan Tuhan dengan hati nurani kita membuat perbedaan dalam hati nurani kita. Mengutip perkataan Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Paulus mengatakan sedikit sekali artinya pengaruh dan dampak dari penghakiman, pengadilan, tudingan orang, karena ia menempatkan Tuhan dan percaya Tuhan satu-satunya hakim. Ini bukan dalam pengertian Paulus sendiri yang tidak introspeksi hati nurani, tetapi justru Paulus sadar tentang siapa dirinya sebelum mengenal Tuhan Yesus. Paulus dilahirkan dengan nama Saulus. Ia dilahirkan di kota Tarsus di Kilikia sekitar tahun 1-5 setelah Masehi di provinsi Tenggara Tersaus atau Turki. Ia adalah seorang keturunan suku Benyamin dan Ibrani. Orang tuanya adalah kaum Farisi, satu kaum nasionalis Yahudi yang mentaati hukum Musa dengan sangat ketat. Kaum yang berusaha melindungi anak mereka dari kenajisan orang non-Yahudi. Adapun yang berbau Yunani dibenci dalam rumah tangga Saulus, tetapi ia dapat berbahasa Yunani
dan sedikit Latin. Di dalam rumah tangganya, ia berbahasa Aram, sebuah bahasa daerah Ibrani yang merupakan bahasa resmi Yudea. Keluarga Saulus adalah warga negara Roma, tetapi memandang Yerusalem sebagai kota yang sakral dan kudus. Pada umur 13, Saulus diutus ke Palestina untuk belajar dari seorang guru bernama Gamaliel, yang di bawahnya Saulus menguasai sejarah Yahudi, kitab Mazmur, dan karya tulis para nabi. Pendidikannya akan berlanjut untuk 5-6 tahun, di mana Saulus mempelajari teknik memilah firman. Pada waktu itu, ia mulai mengembangkan sebuah metode tanya jawab, sehingga ia dapat memperdebatkan hal-hal di dalam hukum Yahudi guna membela atau menuntut mereka yang melanggar hukum. Saulus menjadi seorang pengacara, dan mungkin sekali ia bakal diangkat menjadi bagian dari Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi yang terdiri dari 71 pria yang memerintah di atas agama dan kehidupan orang Yahudi. Saulus sangat bergairah terhadap imannya, dan imannya tidak memperbolehkan adanya kompromi. Gairah ini menuntun Saulus menjadi seorang yang fanatik agama dan teroris. Petrus menyampaikan pembelaan Injil dan Yesus di hadapan Sanhedrin yang seharusnya didengar oleh Saulus. Gamaliel juga hadir pada waktu itu dan menyampaikan pesan untuk menenangkan dewan dan mencegah Petrus dirajam dengan batu. Saulus mungkin hadir pada penghakiman Stefanus. Sudah jelas ia sedang hadir pada penghukuman rajam dan juga menyimpan baju mereka yang merajam Stefanus. Setelah pembunuhan Stefanus, mulailah penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus bertekad menghapus semua orang Kristen, dan ia tidak kenal lelah karena ia menganggap aksinya sebagai pengabdian kepada Allah. Tidak ada yang lebih menakutkan atau lebih kejam daripada teroris berbasis agama, karena ia percaya ia sedang melakukan kehendak Tuhan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Inilah kenyataan dari Saulus. Ia adalah seorang teroris agama. Kisah Rasul 8 ayat 3 menyatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah hidup Saulus menjadi Paulus. Kisah hidupnya berbalik karena apa? Ia berjumpa dengan Yesus. Jadi ia memberikan ruang terhadap introspeksi of conscience. Maka hatinya terbuka ketika melihat saudaranya menderita kekurangan dan teraniaya. Jika kita duduk dan melihat dengan seksam betapa sulitnya perjuangan hidup bagi orang miskin dan juga kaum marginal, karena mereka memiliki posisi dan status yang paling rendah di dalam masyarakat. Apakah masih ada hari ini di masyarakat kita yang kesulitan untuk mendapatkan sesuap nasi? Ada, dan banyak. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 tercatat 25 juta lebih orang dalam garis kemiskinan. Aku pun hari ini merubah isi doa makanku. Aku katakan, Tuhan, pertemukan aku dengan orang-orang yang kekurangan, supaya aku dapat berbagi makanan dengan mereka. Itu yang saya selalu selipkan dalam doa makanku. Basically, salah satu panggilan gereja adalah bagaimana gereja hadir sebagai komunitas orang yang saling tolong-menolong satu dengan yang lain, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Teologi bukanlah sekedar pengajaran tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab akan tentang sejarah perjalanan umat Allah, tetapi teologi harus bersentuhan dengan berbagai pergumulan dan persoalan nyata di manusia. Melalui teologi, gereja melihat, merespon, dan menyoroti bagaimana Allah berprakarsa, berencana, bekerja, dan berperan dalam penanganan masalah-masalah kemanusiaan. Jadi gereja harus merespon dengan apa yang Allah
sedang lakukan. Salah satu di antaranya adalah masalah kemiskinan. Allah sendiri melalui umatnya berusaha menolong orang-orang miskin. Dalam Ulangan 15 ayat 11, Allah mengatakan, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Alkitab katakan, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 6-7. Sehubungan dengan itu, Theodor Wedel melukiskan bahwa bahaya abadi yang dihadapi gereja adalah ketidakrelevanan. Pada khususnya bahaya ini akan menjadi hebat pada saat gereja hanya memikirkan keberhasilan secara lahiriah. Relevansi yang dimaksud adalah relevansi kepada kebutuhan manusia yang mendalam. Artinya gereja harus relevan kepada situasi manusia yang menimbulkan rasa sakit, kelaparan akan arti kehidupan, dan kehausan akan hubungan yang bermakna. Pendampingan dan konseling pastoral adalah alat-alat yang berharga yang melaluinya gereja tetap relevan kepada kebutuhan manusia. Bagaimana jenis pelayanan gereja, tetapi hal itu ternyata belum mampu meningkatkan peran serta jemaat gereja untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan, dari kemiskinan. Perhatian dan peran yang masih minim itu adalah juga karena ketidakmampuan gereja dan jemaat pada umumnya untuk mengerti makna pelayanan pastoral seharusnya meliputi semua manusia, lintas agama dan lintas iman, serta alam ciptaan Tuhan secara holistik. Sebagian gereja mewarisi pelayanan pastoral dari barat yang bersifat individualistis dan pitis dan belum dikembangkan sesuai dengan konteks di Indonesia. Gereja memiliki fungsi penyembuhan untuk menolong masyarakat sembuh dari penyakit sosial seperti menyebarnya pengemis, meningkatnya kriminalitas, pengangguran, pelacuran, kenakalan remaja, pemakaian narkoba, dan psikotropika, serta korupsi. Fungsi mendukung bermakna untuk menolong orang-orang miskin secara ekonomi dan juga korban akan bencana alam. Soul Seeker, jika hatimu mau tenang, engkau harus membuka pintu hatimu terhadap orang yang kekurangan, terhadap orang yang miskin. Ketika engkau memiliki harta, janganlah engkau hanya menumpuk hartamu untuk dirimu sendiri, tetapi engkau harus mengizinkan matamu memandang orang-orang yang ada di bawahmu, orang-orang yang miskin. Karena itu genaplah kasih Allah. Karena itu yang dinamakan kebenaran ada padamu. Kita belajar mengasihi secara konkret, kita belajar untuk melayani secara konkret, dan bahkan kita menjadi contoh bagi gereja-gereja yang tidak memandang orang-orang di bawah, yang tidak melakukan pelayanan pastoral bagi orang-orang miskin. Karena Tuhan pun sampai hari ini, sampai detik ini, tetap memikirkan akan orang-orang yang miskin. Soul Seeker, kalau engkau melihat di Alkitab, terlalu banyak orang-orang yang menderita, terlalu banyak orang-orang yang miskin, dan Yesus ada di tengah-tengah itu. Dan kita hari ini dipanggil Tuhan untuk sama seperti Yesus ada di tengah-tengah orang yang miskin, yang membutuhkan makan, yang membutuhkan pertolongan. Buka hatimu. Kalau engkau mau memiliki hati yang tenang, hidup yang damai sejahtera, lakukan kehendak Tuhan. Jangan menutup pintu hatimu. Terus lakukan sesuai dengan hati nuranimu yang bersih. Amin. Tuhan memberkati. Terus berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan Allah, karena waktunya sudah dekat. Tolonglah semua orang yang menderita, karena itu pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Amin.